말해다와. Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 315. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya sama seperti yang sudah kami sampaikan pada hari Sabtu kemarin. Yaitu, isinya adalah tentang Bachira. Khususnya tentang proses latihan dari Bachira selama 30 hari ke belakang, atau lebih tepatnya ketika Bachira bermain bersama para anak SD. Tapi, cerita itu hanya 8 halaman saja. Sedangkan sisanya adalah tentang kelanjutan pertandingan dari Jepang melawan Nigeria lagi. So, tanpa perlu berlama-lama, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Di mana pada halaman yang pertama, kita pun langsung diperlihatkan tentang ekspresi dari para penonton yang ada di dalam lapangan itu. Pada kotak dialognya, komentator pun langsung berteriak dengan sangat kencang. Gol, 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 gol! Disambut teriakan meriah dari nama Bachira berkali-kali. Bachira! 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 Mendengar teriakan itu dari komentator dan juga penonton, Bachira pun langsung memberikan hadiah bagi mereka. Dengan cara melakukan selebrasi golnya barusan menggunakan gerakan berputar di udara, mirip seperti pada gambar ini, alias dengan menggunakan gerakan salto. Nah, di saat Bachira sudah berhasil mendarat dengan sempurna, maka dia pun langsung bercerita seperti ini. 44 hari yang lalu, aku diperintahkan oleh Ego untuk dapat mengajar sepak bola di sekolah dasar. Walaupun awalnya aku tidak tahu harus mengajari mereka seperti apa, tapi setelah bermain sebentar, aku pun langsung menjadi mengerti. Hingga dengan sangat santai, aku pun langsung memberikan saran kepada para muridku. Yaitu, langkah pertama untuk bisa belajar sepak bola dimulai dari juggling lebih dulu. Bachira memberikan contoh apa itu juggling, lalu muridnya langsung mengikuti. Meskipun banyak sekali muridnya yang gagal dalam percobaan pertama, namun Bachira pun justru malah menjadi tersenyum sambil berkata kepada mereka lagi. Tenang saja, tidak perlu dipikirkan. Bayangkan saja, kalian sedang bermain-main dan anggap saja bola itu adalah teman kalian. Jadi, jangan dipikirkan terlalu keras menggunakan otak kalian. Sayangnya cuy, ucapan dari Bachira itu terlalu sulit untuk dapat dimengerti oleh anak-anak. Hingga pada percobaan kedua mereka pun kini kembali gagal dan juga mereka pun sekarang mulai menjadi bosan. Bahkan beberapa anak murid dari Bachira mulai komplain kepada Bachira bahwa sepak bola sama sekali tidak menyenangkan. Untungnya, di saat mereka semua baru saja mau menyerah, maka Bachira pun kini kembali sadar bahwa apa yang menurutnya normal dan juga mudah dilakukan, belum tentu orang lain bisa melakukannya sama seperti Bachira. Gara-gara itu, Bachira pun mulai berpikir dengan tenang. Hingga setelah beberapa menit, dia pun mampu menemukan jawabannya. Ternyata, untuk dapat bisa mengajari para murid SD, Bachira pun harus menjelaskan satu persatu caranya dan mencoba membuat para muridnya bisa menjadi senang lebih dulu. Sebenarnya cuy, pada adegan ini, dialognya sangat panjang sekali. Tapi untuk sekarang, mari kita rangkum saja. Pertama, Bachira meminta mereka untuk dapat bisa melakukan satu kali juggling. Kemudian, setelah mereka sudah bisa melakukan satu kali juggling, maka tahap keduanya adalah 2 kali juggling. Begitupun seterusnya. Bachira terus mengajari mereka pelan-pelan hingga semua murid di dalam sekolah itu bisa melakukan juggling mirip seperti Bachira. Nah, di saat para murid sudah bisa melakukan juggling, maka pelajaran selanjutnya adalah untuk bisa belajar teknik shooting, dribbling, dan juga passing. Dan ternyata, ketika Bachira sedang mengajari teknik lain dari permainan sepak bola, maka Bachira pun kini bisa mengerti. Intinya, Ego ingin membuat Bachira sadar tentang hal apakah yang paling disukai oleh Bachira ketika dirinya bermain sepak bola. Faktanya, hal yang paling disukai oleh Bachira dan juga hal yang paling membuat Bachira senang adalah ketika mengajari para muridnya teknik dribbling. Mengingat di dalam praktiknya, hanya dengan satu kali percobaan saja, dia pun mampu menjelaskan dengan sangat detail cara-cara melakukan dribbling. Bahkan, hanya dalam satu kali percobaan, murid-muridnya pun bisa meniru pergerakan dasar dari Bachira untuk dapat bisa menggiring bola. Jadi setelah menemukan jati dirinya, maka di sisa 30 hari waktu latihan bersama dengan tim Blue Lock, Bachira pun hanya melatih secara khusus satu teknik saja, yaitu dia hanya mempertajam teknik dribblingnya. Karena pada dasarnya, itu adalah senjata utama dari Meguru Bachira untuk dapat bisa menjadi pemain nomor 1 dunia. Oh iya, semua adegan di atas hanyalah flashback saja. Dan Bachira pun hanya berbicara kepada dirinya sendiri, bukan berbicara kepada orang lain.
Kemudian, Bachira pun juga langsung menoleh menuju ke arah Onazi sambil membuat gestur tangan peace serta berkata seperti ini kepadanya. Kamilah yang pertama kali unggul. Dengan cara merubah teknik dribelku menjadi satu-satunya egoku, maka akulah orang yang akan menjadi pemain nomor 1 di dalam turnamen Piala Dunia ini. Lalu, Ons pun malah tersenyum kepada Bachira sambil berkata kepadanya, menarik, ini semakin menyenangkan. Disambung dengan ucapan dari teman-temannya yang kini justru malah ikutan tersenyum. Belo berkata, ini adalah waktunya serangan balik. Sedangkan Kuso dan juga Obo Abona merespon, ya, betul, ayo kita balikan keadaan. Setelah cerita kilas balik masa lalunya sudah selesai, maka sekarang pertandingan dari mereka semua kini akhirnya kembali dilanjutkan. Di mana di dalam praktiknya, di saat kick-off yang kedua sudah dimulai, Ons pun segera mengoper bola yang ada di kakinya itu tepat menuju kepada Kuso. Lalu, Kuso pun langsung membawa lari bola itu sendirian untuk dapat bisa melewati para pemain dari tim Jepang dimulai dari Meguru Bachira. Walaupun pada awalnya, Bachira sudah berusaha sekuat tenaga untuk dapat bisa menghentikan Kuso, tapi faktanya, pergerakan dari Kuso sekarang sama sekali tidak bisa diprediksi. Karena ketika Bachira sudah mulai mendekat, maka Kuso pun segera menggunakan teknik Gochika zigzagnya lagi sambil berkata seperti ini kepada kita. Dengar, kami sudah tahu kekuatan dari kalian terletak pada Isagi Oichi. Jadi berdasarkan hal itu, aku pun akan merubah atau merevisi semua rencana kami. Di sisi lain, kami akan berusaha sekuat tenaga juga untuk dapat mengantarkan bola itu kepada Ons sambil menghindari pergerakan dari Isagi. Aku adalah otak di balik permainan Nigeria. Jadi, dengan rencana baruku ini, kalian tidak akan pernah bisa mencetak gol lagi. Kemudian setelah berkata seperti itu kepada Bachira, maka Kuso pun segera menambahkan kecepatannya untuk dapat bisa melewati Bachira dengan sangat mudah sekali. Barulah ketika Kuso sudah berhasil menjauhkan Onazi dan juga Isagi, maka Kuso segera mengoper bola itu kepada Onazi untuk dapat dibawa sendirian. Menyaksikan pergerakan itu dari Ons, Aryu pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga pada gambar inilah, Aryu pun akhirnya langsung bergerak untuk dapat bisa menghentikan Ons dengan menggunakan kekuatan barunya, tapi gerakannya sangat aneh. Menyadari hal itu, Ons pun langsung menjadi sangat terkejut sambil berkata kepada Aryu, kamu ini ngapain? Gerakan apa itu? Itu bukan gerakan sepak bola. Barulah ketika ditanya, Aryu kini mulai menjawabnya. Dengar, dalam waktu 14 hari ke belakang yang diberikan oleh Jinpachi Ego ketika kami berlatih, aku pun berhasil menemukan sebuah teknik baru atau sebuah teknik rahasia. Teknik ini hanya bisa aku gunakan ketika aku berhadapan 1 lawan 1 dengan lawan. Nama teknikku adalah Judo Smai alias Distance and Timing. Aku menggunakan kuda-kuda dari bela diri judo untuk dapat mengamati pergerakan dari lawan dari jarak yang cukup dekat untuk bisa meresponnya. Jadi, selama dirimu berada di dalam teknik simple domainku, maka kamu tidak akan pernah bisa lepas entah apapun yang kau lakukan. Gampangnya cuy, teknik ini mirip seperti kekuatan dari Itoshirin, yaitu teknik zona 4 meter. Akibatnya, Ons pun beneran sama sekali tidak bisa berkutik. Bahkan, setelah mencoba melewati Aryu beberapa kali, Ons pun sama sekali tidak bisa lepas. Nah, karena Onazi tidak bisa lepas sendirian, maka dia pun langsung mengoper bola itu lagi menuju kepada Kuso. Dengan niat untuk bisa membantunya supaya Ons bisa bergerak dengan bebas sambil menunggu bola itu dioper lagi kepadanya. Tapi, ketika bola tersebut baru saja dikembalikan kepada Kuso, maka sebelum bola itu berhasil mendarat, Nico pun kini mampu memotongnya lebih dulu sambil berkata seperti ini kepada mereka. Haha, permainan kalian sangat membosankan. Selama kalian bermain setengah hati dan juga bermain ragu-ragu, maka kelemahan dari kalian bisa terlihat dengan jelas. Jadi, umpan ragu-ragu seperti ini kepadamu pasti sangat mudah sekali untuk bisa aku baca. Pada awalnya, Kuso masih berusaha untuk dapat merebut bola itu lagi dari Nikoiki dengan cara melakukan adu body. Tapi, ketika Kuso sudah menabrak tubuh dari Nikoiki dengan sangat keras, justru tubuh dari Kuso lah yang sekarang terdorong ke arah belakang. Gara-gara itu, Kuso pun kini mulai berkata, sialan, tubuh dari orang itu jauh lebih kuat dari apa yang sudah aku bayangkan. Aku tidak bisa menjatuhkannya. Ini sungguh gila. Meski dia adalah pemain yang sangat pendek, tapi ototnya benar-benar kuat untuk dapat bisa menahan seranganku. Singkat cerita, setelah upaya dari Kuso saat ini sudah gagal untuk dapat bisa menjatuhkan Nikoiki,
Maka tanpa pikir panjang, Nico Iki pun kini langsung mengoper bola itu lagi menuju ke arah area tengah dari lapangan ini, yaitu menuju kepada Mikage Reo. Pada awalnya, tim Nigeria sudah menganggap bahwa ketika mereka melakukan serangan balik, maka Isagi adalah otaknya. Tapi lagi-lagi, para pemain dari Nigeria ini gampang sekali ditipu. Saat ini mereka tidak tahu bahwa ada satu orang pemain dengan kemampuan perfect copy dan juga kemampuan metavision yang sempurna. Jadi, ketika Isagi Uechi sebagai otak permainan saat ini sedang dijaga dengan sangat ketat, maka proses serangan balik dari tim Jepang akan dimulai dari pemain yang lainnya, yaitu dari Mikage Reo. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Bachira pun kini langsung berlari menuju ke arah samping dari Mikage Reo sambil berkata seperti ini kepadanya. Go, Chameleon! Ayo kita mulai kombinasi serangan dari kita berdua. Barulah dari sana, tubuh dari Mikage Reo kini kembali berubah. Awalnya, dia meniru Isagi Uechi dan juga menempati posisi dari Isagi Uechi. Tapi, ketika dia sekarang sudah dapat bola dan juga ketika Bachira sudah mulai mendekat, maka pemain kedua yang ditiru oleh Mikage Reo, dia adalah Meguro Bachira. Dengan begini, secara tidak langsung, sekarang ada dua Bachira di dalam lapangan. Serta mulai dari sanalah, proses serangan balik dengan kemampuan baru ini akhirnya seketika langsung dimulai. Yaitu sebuah serangan dengan nama seperti ini. Double Bachira Formation. Mendengar ucapan itu dari Mikage Reo, Bachira pun langsung tersenyum sambil berkata, Let's go! Bes, bes, bes. Mari kita menari seperti kupu-kupu dan juga menyengat seperti lebah. Ini adalah formasi baru dari Jepang yang kedua. Jadi bersiaplah untuk dapat menerima serangan balasan kami. Sementara itu, Kuso yang sejak awal sudah yakin bahwa core-nya adalah Isagi Uechi, kini dia pun otomatis langsung menjadi terkena mental sambil berkata seperti ini kepada mereka. Hah? Apalagi itu? Atau what is that? Yap, bener banget. Sama persis seperti judul dari chapter 315 ini.